Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, ma'asyirat talaba wal khirij ma'hadina ma'hadid dirasat al-Qur'aniyah wal ribat al-murtada wa tullab Ramadaniyah yang dirahmati oleh Allah. Dan juga tak lupa saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada yang mulia akhina Mr. Farhan dari Batam. Mudah-mudahan kedatangan Mr. Farhan menambah keberkahan serta antusias kami untuk semakin mendalami agama Islam yang kita cintai. Sebelum apa yang nanti kita tanyakan kepada narasumber, saya ingin menyampaikan perkenalan saya dengan narasumber ini secara tidak sengaja. Saya sebelumnya keluar masuk ke Batam itu sekitar 7 tahunan. Biasanya acara saya di Malaysia sambungnya ke Batam. 7 tahun keluar masuk Malaysia sambung Batam. Suatu saat saya diundang makan. Panitianya sudah ada, dan yang mengundang makan ini adalah Mr. Farhan. Beliau ini saat saya di sana membuka warung restoran kambing muda. Karena saya kangen masakan Arab, jadi saya langsung minta disegerakan gitu. Bukan ditunda-tunda, kapan segera yuk kalau mau makan gitu. Setelah saya datang, ternyata yang mengundang adalah Mr. Farhan, memperkenalkan diri bahwa beliau ini waktu itu kalau tidak salah bilang sama saya sekitar sudah 7 tahun jadi mu'alaf ya. Kemudian saya bilang saya kepingin bikin podcast kalau Mr. Farhan ini bersedia. Karena bagi saya bertemu dengan salah satu narasumber yang lumayan paham terhadap apa dalamnya Injil zaman sekarang ini ya. Itu bagi saya suatu hal yang istimewa, karena saya ingin tahu. Sebagaimana kawan-kawan mungkin sebagian yang kenal saya kan tidak bisa diem orangnya kan gitu. Ya nulis, ya ceramah, ya ini. Terus kalau ada sumber-sumber yang lain daripada yang lain, saya selalu ingin tahu. Bahasa sekarang kepo, tapi kepo ilmiah syariah gitu ya. Walaupun bukan kepo sunnah. Kalau kepo sunnah kan milik Wahabi nanti ya. Akhirnya kita adakan satu podcast, kita pinjam satu ruangan, dan terjadilah podcast itu. Dan ada sebenarnya di YouTube, sudah ada di channel saya yang dibuatkan oleh santri pondok atau anak-anak. Namanya channel saya di YouTube KH Lutfi Basori Nyes gitu ya, Maknyus gitu ya. Di situ di posting sama ini para IT pesantren gitu. Hanya saja memang di YouTube saya sengaja, kalau dulu YouTube saya itu sudah pernah sampai hampir 500.000 follower ya. Kemudian dihack, ada 1.500 video ceramah panjang dan pendek, ada semua di situ, kena hack, hilang semuanya. Begitu. Alhamdulillah kita cari-cari, akhirnya ketemu, kemudian mulailah di-upload ulang. Yang sekarang ini karena saya niatnya gitu Mister, niatnya sudah nggak usah ditonton orang, yang penting tersimpan saja gitu.
Akhirnya sekarang followernya cuman ratus, tidak banyak, tidak diworo-worokan. Dan saya mainnya di Facebook, di Instagram, di Snack, di TikTok. Ya bukan saya yang main, anak-anak ini ya gitu. Dan saya kemarin saya lihat masih ada ndak dialog saya dengan Mr. Farhan, ternyata masih ada gitu. Itu sedikit kenangan saya dengan Mr. Farhan, kurang lebih sekitar 4 tahun yang lampau ya. Kemudian beberapa kali saya ke Batam tidak jumpa. Di tempat makan yang saya diundang, rumah makannya beli itu tutup sudah. Saya resah saya. Lah kalau mau makan enak di mana lagi gitu. Saya cari info-info, ternyata beliau buka di satu swalayan ya, di mall gitu. Walaupun tempatnya kecil tapi laris. Alhamdulillah masakannya juga masih tetap enak. Sebenarnya dialog sekarang ini lebih tepat gimana cara masak yang enak gitu temanya. Kemudian saya juga berpikir tatkala ini kita mengadakan sejak COVID itu ya dan lain sebagainya, kita bikin istilah dengan guru-guru senior dalam, ada namanya sowan nasional gitu. Ini kan ketiga, ini hitungannya ketiga sowan nasional. Kalau cuma dicerami saja kok kurang seru gitu. Akhirnya saya punya pikiran, gimana ya kalau mengundang mantan pendeta atau mengundang orang yang mengerti dalam dunia ini. Insya Allah suatu yang baru bagi kita kan gitu. Nanti ikhwan semua mari bertanya, kita serang. Anggap saja beliau sebelum masuk Islam. Gitu ya Mister ya. Siap diserang ya? Siap ya, siap. Hati-hati. Jadi takut saya. Nanti kalau saya kalah, saya main tangan nanti. Mumpung di rumah saya ini ya. Ustaz Khairul, saya mau pulang ke Batam sekarang. Baik ikhwan, itu sedikit mengenang kenapa kemudian terbersit Mr. Farhan, walaupun di Malang ini banyak. Saya juga ikut satu grup namanya grup Arimatia. Itu saya dulu diminta sebagai penasihat nasional bersama Habib Rizik waktu itu, Habib Muhsin Alatos bin Ahmad, Habib Muhsin bin Ahmad Alatos. Saya dijadikan salah satu penasehatnya. Kemudian kemarin saya nyari yang dekat-dekat sini, ada beberapa mantan pendeta atau mantan Nasrani, tapi saya lihat video-videonya ini menurut saya kurang seru kalau untuk anak-anak muda gitu. Ada juga kristolog yang cukupan baik, namanya Ustadz Abdullah Wasian, tapi ini sepuh. Saya bilang gak cocok kalau untuk generasi muda, gak cocok. Terus saya teringat Mr. Farhan waktu dialog sama saya ini kok nyambung dan cocok, karena kita mau tidak mau santri pesantren itu kan lebih kepada ilmiah ya daripada pengalaman. Yang sudah-sudah yang namanya dialog dengan mantan pendeta atau mantan Nasrani itu, kenapa Anda kok masuk Islam? Oh iya saya mendengarkan azan, oh iya saya mimpi ini. Saya itu kurang tertarik. Saya pribadi kurang tertarik untuk bicara itu. Saya lebih senang gimana kita mengkaji sesuai dengan kapasitas kita sebagai ahli ilmu ya. Panjenengan semua baik ahli ilmu dalam dunia syariat sudah oke, juga dalam dunia umum sudah banyak sarjana, banyak yang doktor kan gitu ya. Nah, kita akan menggali. Maka saya ingin dalam kutip ya, bagaimana caranya kalau kita ini menghadapi orang Nasrani yang orang Nasrani ini agresif. Saya lihat dulu Mr. Farhan ini cukupan agresif. Nah itu yang saya lihat. Karena itu kita kaji, kita perbanyak bagaimana caranya kita bisa tahu gitu ya. Kok bisa seperti itu? Nah, itu barangkali keinginan saya mengundang Mr. Farhan. Siap Mr. ya? Siap, insya Allah. Baik. Untuk mengawali Mr. saya minta 2 menit saja. Jangan lebih dari 2 menit ya. Zaman memperkenalkan diri, apakah sampean dulu masih di agama yang lama itu punya nama baptis atau nama asli? Kemudian kenapa sekarang menjadi Mr. Farhan? Karena nama Farhan itu pasti Islam ya, yang kita kenal ya. Mayoritas nama Farhan itu adalah Islam. Jadi menandakan Mr. Farhan ya jadi mualaf kan gitu. Tentu kita kepingin tahu nama baptisnya siapa dulu, kemudian apa namanya,
mungkin punya nama asli di keluarga, silakan. 2 menit, jangan lebih. Bismillah, dibatasi. Terima kasih Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thanks for having me here. So why do people call me Mr. Farhan? Because I'm an English teacher. Jadi semua orang panggil saya Mister karena memang profesi. Jadi bukan mau minta dihargai lebih. Jadi kepada saudara-saudara semua, Mister itu hanyalah nama, hanya panggilan saja. Okay. Saya sela-sela sedikit, Master. Baik. Dipanggil Master karena beliau ini guru bahasa Inggris. Iya. Baik, silakan. Ya, jadi alhamdulillah saya sudah mengajar bahasa Inggris hampir 15 tahun dan saya ngajar di instansi seperti kepolisian, imigrasi, bea cukai dan lain-lain. Jadi kata pembuka yang mau saya jelaskan 2 menit ya, Yai. Alhamdulillah. Pertama sekali saya mau bilang bahwa agama Islam itu adalah agama bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang menggunakan akal. Itu pertama. Nama saya Tamrin Nicholas Christian Hutauruk. Jadi I am 100% Batakness, tapi enggak seperti Batak. Tapi saya bangga jadi orang Batak. Alhamdulillah nama saya itu, saya ada sedikit disclaimer. Saya itu sekolah teologi, sempat beberapa semester mau tamat. Jadi kalau bisa dibilang itu PDM, pendeta muda. Jadi saya sudah dapat gaji di gereja, sudah misionaris, sudah tanda kutip udah memurtadkan orang-orang begitu. Nah, mencari domba-domba yang tersesat. Padahal yang tersesatnya itu adalah saya sendiri. Nanti kita lanjut di situ. Jadi saya berasal dari kota Medan dan merantau ke Kepri. Jadi kalau nama baptis itu hanya didapat di Katolik. Kalau saya Protestan. Gereja pertama saya itu adalah HKBP dan saya tahun 90-an saya ada juara 1 cerdas cermat Alkitab se-kabupaten dulu. Tapi alhamdulillah ketika saya masuk Islam, alhamdulillah saya juara 1 MTQ mualaf tingkat provinsi, tapi pidato, bukan seperti suara yang luar biasa hebat tadi. You have a great voice, sir. Really? Big boss. Jadi terima kasih. So far one more time, thank you for having me. Saya sangat bahagia. Mister, kalau Ya. bisa pakai bahasa Madura saja. Karena di sini tidak ada bahasa Inggris, saya nggak paham bahasa Oh, Inggris. iya. Kalau Madura saya paham. Baik, kata Sultan Samusakodo kemarin itu adalah bahasa Inggris Timur Tengah. Jadi mereka bahasa Madura selama dari mobil, dari bandara semalam. Jadi begitu perkenalan singkat, nanti kita lanjut lagi. Begitu, oke. Baik, terima kasih. Baik, tema kita pada siang hari ini adalah apakah Yesus itu Tuhan? Ada ya? Kita minta kejelasan, jadi saya minta bukan naudzubillah min dzalik, bukan berarti mengatakan siapa Mr. Farhan ini masih Nasrani, bukan. Tapi gimana sih dulu tatkala masih Nasrani kok bisa lama gitu jadi Nasrani ya? Kok gitu? Tahun berapa? Masuk Islamnya tahun berapa? Atau usia berapa? Yang pasti usia di atas 30. Oh tidak, masuk Islamnya itu sudah hampir 10 tahun. 10 tahun. Sekarang umur berapa? Jalan 42. 42. Ya berarti 32 ya. 32. Orang usia 32 itu pasti sudah dewasa dalam berpikir kan begitu. Sudah ya? sangat dewasa. Kenapa Mister sejak bagi kami ya, bagi kita balik usia 15 tahun sampai umur 32 kok masih meyakini gitu bahwa Mister harus di tempat Kristen itu. Dan kenapa kok saat itu masih menyembah Yesus itu? Ya. Yang ingin saya tanyakan. Jadi kalau pertanyaan ini dilempar kepada saudara-saudara kita yang ada Kristen di luar sana, jawabannya itu satu saja. Karena sampai saat ini agama Kristen itu menganggap Yesus sebagai Tuhan karena doktrin. Selesai. Karena doktrin dan dogma oleh bapak-bapak gereja.
Karena di dalam Alkitab tak akan pernah Anda dapat Yesus mengaku I'm the Lord and worship me. Gak akan pernah. Apa itu artinya? Akulah Tuhan, sembahlah aku. Gitu. Jadi doktrin, dogma. Jadi saudara kita yang di luar sana itu sampai sekarang memegang teguh keyakinan itu karena dogma, tidak lebih daripada itu. Doktrin. Baik, saya bisa memahami itu. Karena di Islam pun ada dogma atau doktrin ya. Contoh, kenapa kita haji harus ke Ka'bah? Satu. Kenapa kita sujud pun harus menghadap Ka'bah? Kita tidak bisa menjawab. Kenapa sebabnya? Karena itu doktrin. Saya bisa memahami itu. Kalau begitu, kenapa Yesus dikatakan sebagai Tuhan? Ya. Padahal Yesus sudah jelas manusia yang disalib. Gimana jawaban? Jadi, Mister, ketika kami kuliah teologi itu, kita didoktrin bahwa kita harus percaya doktrin Allah Bapa, baik, not Allah but Allah. Jadi sebenarnya orang Kristen itu harus berterima kasih kepada kita orang Islam karena apa? Mereka memakai ALLAH. Itu bahasa Arab. Kalau ditinjau lagi Allah ini muncul bahasa Aram, Elah. Makanya ketika Yesus disalib, Eli Eli lama sabaktani, itu bahasa Aram. Jadi Yesus ketika dia hidup, beliau berbahasa Aram, bukan Arab. Aramaik. Eli apa? Lama sabaktani. Apa artinya? Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Jadi Yesus kurang ikhlas kalau dia dikorbankan. Ada ketakutan. Tapi ditinggalkan Tuhan gitu maksudnya. Iya, betul. Jadi kembali lagi ke doktrin itu, bahwa kita harus percaya bahwa di mana Allah itu, saya ngomong Allah dulu, izin semuanya. Allah itu dalam tiga pribadi tapi satu. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. 3 and 1 gitu ya? Ya, 3 and 1. Ya, 3 and 1, Trinity. Ya, Trinitas. Gitu. Kalau 3 and 1 kayak kopi gitu ya? Iya. Kopi 3 and 1. Jadi Yesus itu sebagai putra Allah yang menjelma sebagai Allah yang turun ke bumi. Nah, ini nanti ujungnya kenapa turun ke bumi? Karena adanya dosa waris. Jadi tadi di rumah Yai yang saya nginap, saya baca itu surat Al-An'am 125 bahwa perbuatanmu akan engkau tanggung sendiri dan tidak ada dosa waris. Dan saya sangat suka membaca ayat tersebut tadi pagi. Walaisanil insan ila masa'a. Iya. 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 Gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, baik, kalau ada yang mau bertanya silakan melanjutkan kenapa Yesus itu kok Ustadz Najmul Ilmi. Ini saya kenalkan, ini dari Gresik, Ustadz Najmul Ilmi pernah di Hadramut. Yaman. Yaman. Iya, Hadramut, ya. Yaman. Silakan. Terima kasih Ustadz. Siap. Sedikit kami pernah juga mengkaji meskipun dalam keterbatasan kami tentang sejarah munculnya paham Trinitas tadi yang sampai memunculkan Kristen, Protestan dan atau Katolik itu ya. Tentunya kita yakin orang-orang Nasrani itu juga orang intelek dan banyak di antara mereka intelek dan paham tentang sejarah. Tapi mengapa kok tidak pernah terekspos ya atau terpublik secara luas tentang peran Paulus yang sangat-sangat jelas memunculkan doktrin tersebut. Dan mengapa seakan-akan kayak kerbau dicocok hidungnya? Artinya ketika melihat sejarah sebenarnya di konsilenia yang untuk menjembatani Romawi pada waktu itu kan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mengapa tidak ada orang-orang cendekiawan Nasrani yang sampai ke arah sana? Atau mungkin dari umat Muslim yang bisa membuka wacana itu sehingga bisa lebih terbuka untuk secara ringkasnya gimana, Ustaz? Ringkasnya bagaimana kok artinya muncul dari pendapatnya Paulus tadi kok ada pembiaran
Saya Baik, silakan. paham. Jadi berangkat dari situ sama seperti adik Yai Faiz. menanyakan, what is your trigger to be a Muslim? Gara-gara apa masuk Islam? Jadi saya bilang karena kecintaan saya kepada Yesus, kepada Yesua, Isaya. Jadi itu hanya permainan bahasa. Sampai ke Indonesia namanya Yesus, di Arab Isa, di Yunani lain lagi, Yesua misalkan seperti itu. Padahal bahasa Ibrani tak mengenal huruf Y. Kalau kita lari ke situ. Jadi saya lanjut lagi. Orang Kristen sendiri, mereka itu sebenarnya tidak mau disebut Nasrani, Nasaroh, tak mau. Kristen. Karena orang Nasrani, Nasaroh itu masih memegang Unitarian, masih kepada kelompoknya Hawariun, masih ahli kitab. Kembali lagi, yang menyesatkan dan membuat ajaran baru itu adalah Paulus, disebut Rasul Paulus. Paulus ini namanya pertama dulu adalah Saulus. Saulus ini adalah orang Yahudi berkebangsaan Romawi, yang memang tukang alat pukulnya Romawi untuk membunuh murid-murid Yesus yang asli, yaitu Hawariun tadi. Dengan tipu muslihat atau pengakuan dia sendiri, dia mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Akhirnya dia buta, lalu mendapat pencerahan bahwa Yesus bilang, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Begitulah kira-kira di Alkitab. Lalu Saulus bertanya, siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Dari sinilah titik baliknya Paulus mengubah semua ajaran-ajaran Yesus. Itu dengan mengaku, mengklaim dirinya sebagai rasul. Padahal nanti kalau lebih dalam lagi, Yesus tidak pernah datang karena dia sudah terangkat ke langit. Jadi ini cuma pengakuan sendiri. Jadi hanya pengakuan sendiri. Jadi saudara kita Kristen yang sampai sekarang, mereka itu bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus tepatnya. Dan ini yang harus kita counter. Jadi makanya pernah saya bilang, karena saya sudah berdebat sengit dengan beberapa misionaris, lalu saya bilang begini, Yesusmu dan Yesusku beda. Saya bilang, kenapa beda? Yesusmu disalib, Yesusku diangkat ke langit. Itu saya bilang. Memang dari awal sama, di endingnya berbeda. Dan itu lebih masuk akal. Jadi Saulus itu atau Paulus itu adalah antikristus yang sebenarnya. Karena Yesus bilang, waspadalah, bakal banyak orang yang membawa-bawa namaku. Bakal banyak ada Kristus-Kristus penyesat. Kristus itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesia namanya Mesias. Kalau bahasa Arabnya Al-Masih. Begitu kira-kira, Pak. Baik, itu adik saya. Baik, terima kasih. Tadi kan di awal disampaikan Mr. Farkan ini bukan enggak dibaptis karena bukan Katolik, tapi Protestan kan gitu nih di awal tadi. Terus tadi kan cerita tentang Paulus yang merubah ajaran. Nah, pertanyaan saya, yang waktu Paulus merubah itu menjadi Katolik atau menjadi Protestan? Oke, saya jawab ya. Ya. Oke. Jadi Katolik pada zaman Paulus belum ada. Jadi Katolik itu didirikan itu ada namanya Rasul Petrus, Simon Petrus. Itu murid Yesus yang mengkhianati Yesus ketika ayam berkokok. Nah, itu dalam Alkitab itu lebih jelasnya. Nah, Simon Petrus ini disebut juga sebagai batu karang yang teguh, imannya teguh. Jadi di batu karang inilah didirikan umatku. Begitulah cerita. Jadi Katolik itu dimulai daripada Rasul Simon Petrus. Jadi Katolik itu sampai sekarang adalah ajaran yang memang
mengikuti dari Paulus. Berarti aliran baru waktu itu ya? Aliran baru waktu itu, dan juniornya itu adalah Protestan. Itu dimulai ketika Martin Luther. Sebelum Protestan dan Katolik tadi apa namanya? Yang masih ngikuti Hawariun. Iya. Istilah di dalam bahasa Nasrani itu apa Hawariun itu? Kalau Hawariun itu murid-murid Yesus tepatnya. Gitu aja. Murid-murid Yesus. Karena setelah peninggal Yesus hanya menyisakan 12 murid. Makanya kalau ada lukisan Yesus di tengah, ada perjamuan kudus tuh, inilah darahku, minumlah, dan inilah dagingku. Itu 12 murid Yesus yang tersisa. Karena satu orang sudah meninggal, yaitu Yudas Iskariot. Baik. Mungkin kalau waktu Paulus itu bukan Katolik, terus jarak antara Paulus memproklamirkan itu ajaran baru dengan mulainya Katolik itu lama enggak? Oh, lama sekali. Bahkan antara Yesus dengan Paulus tidak jumpa, karena Paulus sendiri secara seperti Yai dengan antum masih jumpa. Paulus tidak pernah berjumpa, hanya dalam mimpi pengakuan, bertemu dengan mendengar suara saja. Begitu ya. Jadi Kristen Protestan itu adalah pecahan dari Katolik karena memprotes surat pengakuan dosa. Jadi seberapa banyak pun dosa Anda bisa diampunkan dengan membeli surat ampunan dosa. Yang saya ingin tahu itu begini. Jadi masanya Yesus ya. Kemudian Yesus diangkat ke langit itu. Nah pada saat itu kalau Protestan jelas belum ada kan? Belum. Ya. Kemudian sampai ada Katolik, sampai ada Paulus sama Katolik. Katolik dengan Paulus duluan mana? Paulus dulu. Jadi setelah Nabi Isa diangkat, kemudian ada periode kosong. Ya, kosong dalam arti kekristenan. Ya, kosong dalam arti kekristenan. Kemudian ada Paulus, baru kemudian ada Katolik. Iya. Begitu. Iya, begitu. Berarti tadi yang mendirikan Katolik bukan murid Yesus. Bukan murid Yesus gitu. Paulus. Lihat. Ajaran Paulus. Ada periode setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian mungkin pada saat itu masih banyak orang yang beriman kepada Nabi Isa. Kemudian setelah itu tidak tahu berapa tahun muncullah Paulus yang mulai berubah nama. Kemudian ada periode berikutnya adalah Katolik, betul gitu ya? Ya, periodisasinya. Ya. Baru setelah itu kemudian nanti di belakang ada Protestan. Ya, Protestan dan ribuan denominasi gereja lainnya. Sebut saja Anglikan, Metodis, Baptism, Mormon. Itu berbeda dengan Protestan. Berbeda. Dengan Katolik juga berbeda. Oke. Berbeda. Sama seperti Advent, contohnya ya. Ya, enggak, karena mungkin bagi kita di sini Islam, ya. Enggak usah, saya enggak usah nyebut bagi alumni PIK ya wis itu. Ya, bagi alumni PIK ngertinya cuma dua, Katolik dan Protestan. Yang Protestan ini yang menamakan dirinya Kristen. Iya, betul. Gitu kan? Iya. Kalau Katolik berarti mereka tidak menamakan Kristen. Ya. Jadi baru-baru ini setelah kami pelajari, orang Katolik itu lebih senang disebut kami bukan Kristen, kami Katolik. Katolik agama Katolik. Iya, Katolik tok. Dan kalau bisa di KTP jangan Kristen, Katolik. Nah, begitu. Padahal mereka itulah Kristen Katolik. Baru ada Kristen Protestan. Begitu ya. Baik. Ya. Saya persilakan, mungkin dari kawan-kawan ada nanya, silakan. Sambil saya selangi. Ini ada Gus Ali, ini juga pengasuh pesantren. Putranya ada di sini juga. Silakan. Saya mungkin agak menyimpang ya. Jangan menyimpang, Gus. Nanti jadi aliran sesat. Maksudnya akan menyamping. Oh, Mungkin mau bertanya kambing udah tadi. oh iya. Iya. Saya agak menyamping ya. Alumni ini kan banyak yang menjadi pendakwah ya. Kita hanya yang ingin tahu aja praktisnya saja. Bagaimana
Kristen apa istilahnya menuntun domba-domba sesat itu masuk Kristen itu pakai metode apa sehingga kita tahu oh biasanya itu ciri ini lek kate ngejak Kristen itu modelnya ini model begini. Kita yang praktis saja yang di lapangan, jadi gak sampai sejarah Paulus. Ini tidak mau nambah ilmu. Enggak aku nambah makan. Sing logis. Sing didepi iki ya apa sih ngono tok lho. Ya, iki yang menyamping dan menyimpang ya. Terima kasih. Silakan. Ya, jadi saya pertanyaannya tadi itu penting bagi yang memang mau ilmiah betul. Kenapa ada Katolik? Kenapa ada Kristen? Sebenarnya Paulus ini siapa? Kan begitu. Jadi nyambung tadi. Nah, pertanyaan Yai Mas Ali ya. Iya, itu lebih mengena kepada permasalahan yang memang sering dihadapi di masyarakat. Nah, saya kasih bagaimana menjadi seorang misionaris yang handal. Caranya jangan dipraktekin. Ini misionaris Qurani gitu ya. Iya. Dan cara counter attack-nya nanti juga ada. Kalau waktunya cukup. Cukup insya Allah sampai malam ya. Ibaratkan saya ini datang kepada Anda. Jadi saya mau ceritakan bagaimana saya dulu. Izin ya. Silakan. Jadi ini udah cocok banget ya. Tinggal pakai dasi. Ada Alkitab. Teman saya bawa gitar. Ketok pintu rumah. Nggak peduli Islam, Buddha, Kristen, Mormon, Advent, tak peduli. Shalom. Kalau shalom itu bahasa Ibrani, shalom alaikum. Kalau kita assalamualaikum, hampir sama artinya. Oke, tapi nggak usah dijawab. Oke, shalom ketuk. Kalau di dalam Islam sunnahnya 3 kali kan, baru balik. Kalau enggak, sampai dibuka atau sampai ada orang. Bila perlu, lihat kaca. Memang nggak ada adab, memang begitu ya. Lanjut. Jadi dibuka pintu. Jadi kita nggak disuruh berdiri, kita berdiri. Kita nggak disuruh duduk, kita berdiri. Bagaimana tetap untuk bersuara membuat orang itu jangan sampai menutup pintu. Kami ada datang, kabar baik dari Yesus, bla 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 bla, sampai bawa majalah tuh, majalah apa semua kita kasih tahu. Intinya, saudara boleh Islam, tapi kalau mengaku Yesus dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Mau engkau Islam atau tidak, sholat pun tak apa-apa. Itu bujuk rayu yang pertama. Yang kedua, tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui aku. There is no way except Jesus. Jadi engkau tidak mau agama apapun, kalau tidak ada Yesus tak akan masuk surga. Begitu. Jadi kita harus meyakinkan dia, Jesus is the Savior. Jesus juru selamat. Karena lalu diambil Alkitab, ditunjukin. Nah, lebih dalam lagi, baru kita menyerang. Kalau imannya lemah, kita menyerang Qur'annya. Coba cek nama Muhammad itu di dalam Al-Quran berapa kali? Masuk nih. Nama Yesus lebih banyak disebut daripada nama Muhammad. Masuk. Makin terserang psikologisnya. Baru kemudian Yesus itu rela mati di kayu salib. Jadi cerita fiktif Yunani masuk. Ini cerita fiktif Yunani, cerita dewa-dewa Yunani yang dibawa Paulus dari Yunani sana masuk ke Trinitas. Begitu Bapak. Jadi kita bilang bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi. Dia adalah seseorang yang mengaku nabi, kerasukan di Gua Hiro dan bla 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 bla, masuk pokoknya mendiskreditkan. Dan maaf kata nih Yai, bahkan kami diajari bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pedofil, punya penyakit sipilis. Real, fakta sampai sekarang. Makanya nggak heran saudara-saudara kita itu ketika melihat jenggotan, ya kan, bersorban, apa semua Islam, mereka jijiknya minta ampun.
Kenapa? Tukang kawin itu stigma yang didapat. Suka anak kecil, Doktrinnya itu ya. doktrinnya. Bahkan saya adalah pelaku yang menghina itu. Saya bilang, kenapa Muhammad suka anak kecil? Umur 9 tahun. Apa nggak ada yang lain? Begitu dulu saya. Maksudnya Siti Aisyah. Siti Aisyah. Setelah saya pelajari, nangis saya minta ampun. Ternyata umur 9 tahun nggak bisa disamakan dengan anak gadis, anak umur 9 tahun sekarang. Sama sekarang. Dan bukan berarti 9 tahun langsung ditidurin, tidak dulu, gitu. Tunggu akhir balik dulu. Begitu cerita yang saya dapat, saya pelajari. Jadi sekarang ini tugas saya bagaimana mengcounter back tuduhan dan serang-serangan ini. Dan alhamdulillah dengan bantuan Allah, dengan ilmu yang saya dapat, saya sudah berhasil mengislamkan 44 orang, baru 44. Dan ini doakan semoga bertambah dan bertambah lagi. Takbir! Gitu semangat. Tapi begini, Mister, tadi Mister juga mengatakan walaupun Kiai Ali Mustafa kurang sepakat, jadi waktu kita bicara tentang Yesus sebagai Tuhan, sedangkan Mister ini waktu mengkristenkan orang atau ketok pintu kan mengatakan apapun agama Anda terserah, yang penting Anda mengakui Yesus adalah Tuhan, kan gitu kan. Pertanyaan saya, Yesus kan manusia. Baik, ya. Kenapa kok dituhankan? Nah, Baik. jadi ada beberapa penjelasan yang membuat Yesus itu sebagai Tuhan. Baik, apa itu? Yang pertama, Yesus itu di dalam Alkitab. Baik. Tapi saya buat tanda kutip dulu, karena Alkitab itu yang sekarang itu adalah hasil revisi demi revisi demi revisi. Dan kebenaran yang paling Anda wajib tahu, ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Penulisnya pun tidak diketahui siapa. Namanya Matius, tapi bukan Matius yang nulis. Namanya Injil Yohanes, bukan. Jadi ini adalah karangan. Jadi maksudnya, di dalam Alkitab itu, Yesus mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Di dalam Alkitab itu? Iya, ketika kitab yang sekarang. Iya, jadi ketika Yesus bangkit dari kubur 3 hari, ketemu dengan yang namanya Rasul Thomas. Rasul Thomas bertanya, siapa engkau? Jadi bilang, engkau adalah Tuhan dan Guru, benarlah seperti katamu. Jadi kata-kata atau ayat-ayat seperti begini menjadi klaim, Yesus Tuhan loh. Padahal di situ bukan Tuhan. Alkitab sebelumnya itu adalah engkau adalah, jadi Tuhan dan Guru, bukan Tuhan. Mungkin semua yang hadir di sini tahu bahasa Inggrisnya Lord, L-O-R-D. Lord itu bentuknya adalah kata benda, bisa dibuat plural menjadi lords, artinya tuan-tuan atau Tuhan. Makanya ada film Lord of the Rings, pernah dengar? Nah, jadi Yesus itu dulu Alkitabnya Tuhan ya, Tuhan, tapi sekarang menjadi Tuhan. Sama seperti dengan begini, diharamkan bagimu binatang berkuku belah 4, contohnya babi dulu. Sekarang bukan babi lagi, babi hutan di Alkitab terbaru. Nggak tahu kita tahun depan jadi babi apa. Baik, Mister. Baik. Tadi kan Yesus dianggap sebagai Tuhan ya. Baik ya. Tatkala Yesus dianggap sebagai Tuhan itu dipersepsikan sebagai Allah atau sebagai manusia. Ya, seperti kembali lagi ke doktrin bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Berarti jadi Yesus perjanjian lama itu adalah Allah Bapa. Perjanjian baru Allah menjelma menjadi Putra. Baik. Perjanjian terakhir Yesus naik ke surga, dikirimlah Roh Kudus atau Rohul Kudus. Kalau di kita Jibril itu. Kalau mereka mengakui itu adalah oknum ketiga. Sebelum saya persilakan Gus Syafa, tapi saya mau khotimah dulu. Saya masih penasaran kenapa orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Di sisi lain katanya Yesus itu manusia.
Itu saya belum bisa menerima ya, tentu sebagai orang Islam ya. Saya justru bisa mendebat gitu. Kenapa kok orang Kristen sujud kepada manusia walaupun dikatakan Tuhan? Kan sesama manusia. Setahu saya juga Yesus makan, ya kan, minum, sakit perut kan begitu kan. Kenapa kok disembah? Nah, monggo sebelum dilanjut ini Gus Syafa, silakan Gus, pertanyaannya. Dulu. Tadi kan saya tanya tentang metode apa itu mengajak untuk masuk Kristen kan. Nah sekarang kemudian sampean sekarang sudah masuk Islam. Sekarang metode untuk mengembalikan mereka, serangan mereka mengajak orang Islam ke Kristen, bagaimana senjata makan tuannya itu bagaimana metodenya? Metode jenengan mengislamkan orang Kristen berarti kan mengembalikan daripada doktrin-doktrin yang sesat tadi, memasukkan doktrin itu ketika apapun agama Anda itu pokok Tuhan Yesus kan begitu. Nah sekarang metode apa? Ini yang praktisnya saja. Terima kasih. Baik, silakan. Ya. Bismillah. Jadi ini berdasarkan dengan pengalaman saya. Ketika saya masuk Islam, saya cerita 1 menit. Keponakan saya, alhamdulillah sekarang beliau dosen di salah satu perguruan tinggi di Medan. Perempuan, keponakan yang memang dulu saya selalu pergi dan ajak ke gereja bersama-sama. Kurang lebih begini. Kalau Ami artinya paman. Kalau di sini dibilang tulang. Tulang kenapa masuk Islam? Tulang itu paman. Bukan tulang ini. Nanti kalau saya kasih tahu engkau masuk Islam. Tidak, karena saking sayangnya anak kakak kandung saya. Dia beli tiket langsung ke Kepri tanpa pemberitahuan kepada ibunya. Kepri mungkin maksudnya Batam ya? Ya, Kepulauan Riau. Ya. Sepulang saya ngajar jam 10 malam, jumpa dengan dia di rumah dari jam 10 sampai jam 2 pagi, seminggu itu berturut-turut saya cuci otaknya dengan metode yang mengembalikan. Masuk kami itu bagaimana domba-domba tersesat itu menjadi betul-betul domba yang bukan tersesat lagi. Pertama sekali yang saya bilang, saya pergi ke toko buku, saya beli 2 Alkitab. Makanya tadi saya bilang sama Ustaz Nafik sama Ustaz Zohri, ada nggak Alkitab? Saya bilang, saya mau debat ilmiah betul-betul bagaimana buat orang atau seperti kita ini mengcounter attack mereka dengan kitab mereka sendiri. Jadi intinya yai, kitab mereka adalah senjata utama untuk membuat mereka kembali ke Siratal Mustaqim itu. Jadi saya bilang sama keponakan saya, dia bukan orang bodoh, S2 sekarang. Jadi saya bilang begini, Nur, nama dia Nur. Apa ukurannya dibilang kitab suci itu tetap menjadi suci? Itu pertama saya bilang. Kitab suci dikatakan tetap kitab suci kalau tidak ada kontradiksi. Number 1 saya bilang. Tidak ada ayat yang saling bertentangan. Tidak ada kesalahan-kesalahan. Saya ada daftar itu mau saya buat infokus tak ada, jadi saya ngomong begini saja. Jadi pertama saya bilang, apakah Alkitab itu masih kitab suci? Masih, dia bilang. Ini awal-awal hari pertama. Lalu saya terangkan di mana di dalam kitab Raja-Raja sama 1 Tawarik itu pertama senjata saya pertama, saya suruh buka di Alkitab pertama 1 Tawarik. Dia baca, lalu saya bilang, sudah? Kamu baca sudah? Itu di kitab apa? Dia bilang kitab Raja-Raja, nama The King ya. Ada nama kitabnya, kalau kita Al-An'am atau Al-Baqarah gitu. Nah sekarang coba lihat ini, yang sama saya itu 1 Tawarik. 100% kitabnya sama, tulisannya sama, plagiatnya sama. Padahal ini nabi yang berbeda, berabad-abad bedanya. Apakah Tuhan itu kurang ilmu atau kurang
inspirasi sehingga dua nabi atau dua kitab ini sama persis plagiatnya, titik komanya sama. Nabi siapa itu? Dua nabi. Kalau di Tawarik itu sama di Raja-Raja itu lebih kepada Samuel. Satunya penulisnya hampir sama, Samuel. Di kitab Raja-Raja 1 dan 2 gitu. Yang satu lagi di Daud, Raja-Raja. Jadi berbicara tentang raja gitu. Satu raja, satu nabi gitu. Iya, kalimatnya sama persis. Iya, yang jadi intinya adalah dua kitab yang berbeda berabad-abad ini sama persis isi dalamnya. Berarti ada plagiat. Baru yang kedua. Jadi ada beberapa cerita di dalam Alkitab itu, ada pasukan 40.000 berkuda dan ini pasukannya cuma 4.000. Beda 0. Ini saya itu ada sekitar hampir 100-an lebih data-data yang memang ada keganjilan. Lalu saya bilang sama keponakan saya, apakah masih suci kalau ada kesalahan seperti ini? Jadi Yai, itu dulu saya serang, kitab sucinya dulu. Nah, yang kedua, baru lari ke doktrin bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan saya bilang ke keponakan saya akan masuk Kristen lagi kalau memang kamu dapat Yesus mengaku dia sebagai Tuhan. Berarti yang ngakui Yesus sebagai Tuhan itu kelompok apa? Yang pertama itu adalah Paulus, ajaran Paulus. Katolik. Kalau untuk sekarang Katolik dan Kristen pastinya ya. Ya. Nah, kembali yang itu sudah Yai, Kak, saya ke Yai yang tadi. Ya. Kenapa sampai sekarang Yesus itu disebut Tuhan, masih percaya begitu? Karena orang Kristen itu berpikir begini, mukjizat yang Yesus lakukan itu tak ada orang lain bisa membangkitkan orang mati. Padahal kalau kita ada yang lebih dahsyat lagi daripada Yesus, dan itu ada dalam Alkitab. Nabi Elia, kalau Elias. Hanya dengan tulang, dengan selendang aja bisa hidup tulang belulang menjadi ada dalam Alkitab. Dan itu adalah senjata saya untuk meng-counter back. Why you say Jesus God? Apakah karena miracle-nya? Apa karena dia mampu membangkitkan orang mati? Ada lagi yang lebih hebat dari Yesus. Saya terangkan. Nah, kenapa orang Kristen sampai sekarang tetap menuhankan Yesus? Karena beliau mati bangkit dari kubur. Jadi kalau Yesus tak pernah mati di kayu salib, tak pernah bangkit dari kematian, takkan sah iman mereka. Begitu ya. Jadi mukjizat tadi, karena sampai sekarang kalau kita orang Islam, setahu sepemahaman saya, salahkan saya kalau salah, bahwa orang Islam tak mempercayai lagi ada mukjizat, karena itu ada pada zaman Nabi, betul ya? Berhenti mukjizat setelah Nabi Muhammad wafat. Ya. Berikutnya adalah keramat. Baik. Karomat. Nah, kalau sampai sekarang saudara-saudara kita itu, makanya setiap pagi ada di gereja, setiap minggu tuh joget, tepuk tangan semua sampai kepenuhan Roh Kudus katanya. Itu mukjizat gitu ya. Saya tidak menghina ya. Saya tidak menghina. Kepenuhan Roh Kudus maksudnya saking menghayati betul, akhirnya hilang kesadaran. Jadi gerakannya udah kemana-mana. Nah, mereka percaya sampai sekarang mukjizat itu masih nyata. Ada. Masih nyata sampai sekarang. Itu yang membuatnya ya. Baik, silakan Gus Syafa. Terima kasih. Yang lain siapkan kalau ada pertanyaan. Baik. Saya juga mungkin senada dengan pertanyaan kakak saya, mungkin satu pikiran nih. Kakak Sade ya, berarti sama ya. Kong kali kong. Untuk menyimbangi. Baik. Kan tadi pertanyaan menyamping kanan, saya menyamping kiri gitu ya. Tadi yang ditanyakan beliau itu sudah ada di pikiran saya juga sebenarnya. Cuma ini mungkin terusannya ya. Kami ini sebagaimana disampaikan tadi, kami dididik oleh murabi arwahina Romo Kiai Basuri Alwi, diteruskan oleh putra-putra beliau untuk menjadi orang yang berdakwah lah katakan gitu ya. Sehingga kami sesedikit apapun ilmu kami ini
kami didorong untuk menyampaikan ilmu itu yang dalam tanda kutip itu bisa dikatakan dakwah ya. Dengan kalimat yang sangat populer di tengah-tengah kami yang disampaikan oleh wakil kami tadi, likulli syai'in zakatun wa zakatul ilmi ta'limu, itu sudah sangat mendarah daging pada kami. Kami melihat dakwah orang-orang Nasrani itu sangat militan ya, sangat militan, bahkan mereka kami lihat itu berani keluar dari zona aman dan nyaman. Sedangkan kami santri-santri ini tidak semuanya memang, tapi masih banyak yang senang mencari di lahan basah ya, di tempat zona aman dan nyaman ya, makanya kadang-kadang terjadilah fenomena uncal-uncalan mik, karena satu RT ustadz ono 8. Kadang-kadang kalau kami dulu sama abah kami iso nyebar mulu, mosok sawah dipacul wong 6 iso, lapo dipacul wong 12, engko garai pacul-paculan kok ngene. Artinya kita kadang-kadang kurang berani keluar dari zona aman dan nyaman. Sedangkan mereka orang-orang Nasrani itu sampai masuk ke pedalaman, sampai meninggalkan keluarga, meninggalkan kenyamanan gitu. Nah ini saya mau tanya, apa sih motivasi mereka kok bisa seperti itu? Barangkali bisa bermanfaat untuk kami agar lebih semangat untuk berdakwah, meneruskan misinya beliau Murabbi Arwahina untuk bisa menyebarkan ilmu, karena thalabul ilm itu wajib, otomatis ada kewajiban yang berikutnya yaitu al-amalu bih dan juga nasruh ya, menyebarkan ilmu juga punya kewajiban. Jadi kami ingin tahu kenapa sih mereka kok begitu militan sampai keluar dari zona nyaman dan zona aman, berdakwah di pelosok-pelosok, di tempat-tempat jauh, bergaul dengan suku-suku pedalaman yang jelas sangat primitif. Itu kita akui bersama ya, mereka sampai masuk ke Irian Jaya, ke Afrika, itu mereka berani semacam itu. Apa yang membuat motivasi mereka, atau motivasi materi, atau motivasi doktrin, atau apa, itu yang kita tahu. Dan semoga kita bisa menjadi pendakwa-pendakwa yang militan. Dan kita sudah dicontohkan oleh Ami Lutfi ini termasuk militan dan sering keluar dari zona aman dan nyaman ya, di zona sampai pertengkaran gitu. Iya, zona konfrontasi pokoknya sing rame-rame gitu. Itu sebenarnya beliau sudah mencontohkan kepada kita untuk berani berdakwah itu jangan di zona aman dan nyaman, pokoknya oleh berkat ambil ya, itu sing rodok kendel gitu lah. Itu bagaimana motivasinya ya. Ya, alhamdulillah, dan itu juga yang membuat saya mau diundang ke sini, karena saya suka dengan karakter dan prinsip yang beliau pegang. Karena saya pelajari bahwa ya Ami Lutfi ini NU-nya itu NU yang tegak lurus, sama dengan Mbah Maimun. Takbir. Kalau tidak begitu, takkan saya datang. Kalau bukan NU yang itu, saya tak akan datang. Demi Allah saya bilang. Karena apa? Sakit hati saya membekas sampai sekarang. Kenapa saya bilang? Saya ketika masuk Islam, saya yang membuat mengundang para petinggi-petinggi EPI ke Karimun. Saya tutup judi 2 minggu. Saya ditawari 10 juta per bulan. Saya itu perang dengan orang Syiah. Ini really bisa dilihat di YouTube. Jadi saya itu betul-betul mau masuk Islam, benar-benar mau cari yang lurus. Saya tak mau main-main. Jadi melihat karakter beliau, oh ini dia yang bagus tuh. Ini dia yang lurus. Karena ada yang bengkok-bengkok. Nyamping enggak ya? Nyaman di zona nyaman. Yang basah-basah dia mau. Lanjut, jangan ke situ. Jadi ke pertanyaan, kenapa mereka begitu militan? Contohnya saya, kurang militan apa saya? Kami punya program namanya adalah KKS, Kebaktian Kelompok Sel. Kebaktian Kelompok Sel pecahan daripada ibadah mingguan. Ibadah mingguan cuma 1 kali seminggu ya. Tapi kami buat menjadi 2 atau 3 kali, namanya jadi satu jamaah nih dikelompokkan menjadi 6 orang. Dan punya target 1 minggu itu wajib bawa 1 jiwa. 1 minggu 1. Di prospek, di follow up nih, 1 bulan wajib harus bisa dibaptis.
wajib harus bisa dibaptis, dan ini terus di cross check. Jadi memang saya katakan dengan jujur, Kristen itu baik. Saya 30 tahunan lebih jadi Kristen, baik, tapi belum tentu benar. Gimana? Baik belum tentu? Belum tentu benar. Dan saya pastikan tak benar. Biar jangan ngambang kalimatnya. Baik, kenapa? Ketika saya menjadi Kristen, saya diajarin supaya tidak membunuh, tidak mencuri, menghormati orang tua, diajarin baik. Makanya tak heran kita lihat banyak juga saudara kita Kristen yang baik hati, betul? Tapi tidak benar, tidak pada ya kalau kita Islam hanya agama Islam lah yang agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi di dalam Kristen itu kenapa begitu militan? Yang pertama ada dua nih. Itu karena misi yang disebutkan di dalam Alkitab. Yesus berkata, kata si Paulus, pergilah ke seluruh penjuru dunia, jadikanlah mereka menjadi muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah misi Injil, makanya ada gospel tuh. You know gospel? Ya ujung-ujungnya penjajahan juga, betul? Tapi orang sana mengklaim Islam disebarkan dengan pedang. Itu hanya ngomongan, dibuktikan tak terbukti. Justru sebaliknya. Jadi yang kedua, kenapa begitu mereka militan? Satu tadi karena ketulusan hati, karena dari ajaran doktrin Alkitab. Yang kedua, karena mereka itu betul-betul disupport full finansial. Seperti saya punya abang senior di sekolah pendeta dulu. Beliau diutus ke Pulau Burung dan pulau-pulau yang lain. Itu membuka jemaah tuh dibantu. Dan kalau saya sebutkan, Kristen Protestan itu banyak denominasinya. Salah satunya adalah karismatik. Karismatik itu yang full band itu, yang sering buat KKR di lapangan-lapangan. Pendananya nomor 1 itu berasal dari Kanada. Kanada. Jadi misionaris ini bukan berjalan sendiri, full of support dengan uang. Berapa nominalnya? Mungkin walaupun secara global gitu. Jadi kalau berbicara nominal itu nggak disebutkan ya, tetapi ada bantuannya. Dan memang itu mungkin pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi lebih dimudahkan bagaimana kita, contohnya si Mas, saya datang ke rumah beliau, kami kumpul, ada duit, beli beras, beli Indomie, beli minyak, sekolah, anaknya nggak sekolah, kita sekolahkan. Bagaimana dia itu tak enak hati menolak ajakan kita ke gereja yuk. Itu sumber dari mana dananya? Kalau seperti yang kami itu tadi, itu dari kami pribadi. Dari pribadi. Tetapi kalau untuk membuka gereja, contohnya ini pemukiman Muslim, itu terstruktur tuh. Kita koordinasi dengan RT, RW, bla 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 sampai ke aparat-aparatnya, baru turunlah. Maksud saya kita kepingin barangkali ya gerakan kita tiba-tiba bisa gitu. Sumber itu dari masyarakat atau kumpulan sedekah dari orang-orang Nasrani yang kaya-kaya, atau mungkin dari Vatikan misalnya, atau gimana? Contoh paling konkret, ada namanya gereja Katolik di kabupaten di daerah Kepri sana. Itu waktu mau mendirikan gereja atau pemugaran gereja, itu udah gereja lama, udah termasuk kota tua. Jadi dibuat gereja itu lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari rumah dinas bupati. Jadi kami demo, dan salah satunya saya yang untuk menolak pembangunan gereja tuh. Dan itu dananya full disupport dari Katolik yang dari Bangka, nama kardinal. Jadi kuat memang mereka secara ekonomi, dibantu full. Jadi seperti HKBP. Jadi HKBP yang ada di Malang, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Surabaya, itu setiap perpuluhan itu disetor itu ke pusat di Medan sana.
Nanti kalau mau mendirikan lagi jemaat baru, gereja baru, disupport. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi misalnya kalau Mister tahu dari mana sih, apa memang betul-betul dari Amerika misalnya ya. Saya katakan kalau Syiah, saya berkali-kali berjumpa dengan musuh-musuh Syiah itu asli dari Iran. Dapat dari pemerintahan Iran, itu Syiah. Loh, yang saya tadi disampaikan ada dana support, ini dari mana? Kalau dulu Wahabi dari Saudi. Sekarang Saudi agak sedikit kolaps, jadi Wahabinya juga tidak banyak dapat. Demikian juga dengan beberapa tokoh Syiah, menurut cerita yang terakhir sudah tidak dapat dari Iran. Nah, kalau Kristen ini atau ya Nasrani seperti tadi itu, dari mana itu uangnya? Kalau Katolik itu ya pasti dari Vatikan lah. Oh. Tapi Vatikan ini kan ada kardinal-kardinalnya itu, jadi nggak kurang lebih juga di karismatik. Pusatnya itu. Vatikan itu kaya. Jadi kalau saya bilang Vatikan itu adalah yang terkaya menurut kami. Baik. Terkaya di dunia. Terkaya di dunia. Karena hampir 1,2 M semuanya begitu. Dia negara di dalam negara. Vatikan tuh. Negara di dalam negara. Loh, kalau Protestan dibiayai dari siapa? Siapa? Protestan. Kalau Protestan itu gerakan Pentakosta itu berasal dimulai dari Kanada sana. Jadi Jadi pusat, saya pernah pusat uangnya di Kanada sana. Ya, Baik. Kanada gitu. Lanjut, ada pertanyaan? Tapi pakai lagu enggak ya? Pertanyaan enggak pakai ya? Langsung pakai. bagi silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini sebenarnya ada 4 pertanyaan, tidak apa-apa nggih. Silakan. Cuman untuk pertama saya hanya menyampaikan satu untuk Mr. Farhan. Saya lihat dari tadi itu saya amati beliau ini seperti Ahmad Dhani wajahnya, betul nggih? Ahmad Dhani Dewa 19. Karena suka lagu jadi mencermati penyanyi juga ya. Iya, Lebih ganteng Ahmad Dhani. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama adalah apa yang menjadikan pemicu dari Mr. Farhan ini untuk masuk Islam atau mu'alaf? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa orang Kristen atau orang Nasrani ini yang saya tahu dari media sosial tidak mau memakai Injil Barnabas. Kemudian yang ketiga, apakah tidak ada keinginan dari Mr. Farhan ini untuk mengembalikan orang-orang yang dulu pernah dimurtadkan kembali ke Muslim ataupun ke Islam. Kemudian yang keempat adalah apakah benar perpuluhan itu untuk pendetanya? Apa? Perpuluhan. Mungkin Mr. Farhan Bisa nerangkan. Ya. terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir biar ingatnya dari bawah. Jadi perpuluhan itu singkatnya begini, Bapak punya gaji 10 juta, beliau 20 juta, Anda jemaat saya. Semakin banyak jemaat saya itu orang-orang kaya, semakin kaya saya. 20 juta, 10%-nya 2 juta. Jadi kalau jemaat saya itu 1000, makanya pendeta yang paling kaya itu adalah pendeta GBI, namanya Pak Insinyur Niko Joto Raharjo, GBI. Bahkan sekarang ini sama anaknya gontok-gontokan gara-gara perebutan jemaah. Itu yang saya dengar. Dapat persentase dari dakwanya gitu ya. Ya, jadi makanya setiap kami yang lulusan-lulusan dari sekolah pendeta berlomba-lomba untuk membuat gereja. Kenapa? Mengharapkan tadi perpuluhan tadi ini adalah modal utamanya juga. Berarti jamaatnya wajib memberikan perpuluhan. Ya? Wajib. Kalau Islam 2,5 kalau nggak salah saya. Itu pun sekali tahun. Zakat maksudnya. Zakat. Zakat. Ini sekali sebulan. Padahal kalau kita telusuri,
peraturan ini kan muncul pada zaman Imam Lewi. Kalau Levi bahasa Inggrisnya itu Levi's. Makanya kalau ada yang punya celana Levi's agak bertobat sedikit. Lewi. Ini kan perjanjian lama dan mereka Kristen itu tidak mau menggunakan hukum Taurat lagi gara-gara Paulus. Padahal ini adalah hukum di perjanjian lama. Seharusnya nggak boleh dipakai lagi. Begitu. Jadi fix persepuluhan itu untuk lain lagi uang persembahan. Persembahan itu kotak seperti kita sholat Jumat, itu lain lagi. Dan itu bisa 3 kali. Gitu. Belum lagi ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam. Pokoknya kalau mau kaya boleh. Yang ketiga, kalau kerinduan saya, keinginan saya pasti orang-orang yang dulu murtad pengen masuk Islam lagi. Betul. Berarti meskipun orangnya miskin ya, umpamanya jamaah tadi miskin, wajib memberikan Persepuluhan. Iya. Wajib dan itu diamplopin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sesuai tidak dengan- ditentukan nominalnya. Iya. Karena itu adalah hal yang wajib, selalu pendeta harus ngomong di mimbar. Persepuluhan jangan lupa. Seperti begitulah. Iya, saya nggak cakap bohong. Memang itu real. Begitu. Mungkin lanjutkan perpuluhan tadi. Perpuluhan itu berarti kan 10% ya. 10% ya. Kira-kira kenapa kok orang Kristennya mau bayar? Karena itu adalah hukum perintah Tuhan. Di Syiah itu khumus 5% kalau di Syiah wajib. Ya. Dan itu hukum itu keluar waktu zamannya Nabi Harun, Nabi Musa. Kalau di Alkitab. Menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Menurut Kristen. Iya, persembahan ke mezbah gitu. Jadi dulu namanya Imam Langgar persepuluhan. Yang jadi Imam Langgar suki kok. Yang pertanyaan berikutnya apa tadi? Yang Pertanyaan kenapa berikutnya? ingin mengislamkan yang murtad dulu lagi. Nggih, ya. Yang mengislamkan orang yang pernah Dimurtadkan. dulu dimurtadkan. Jadi, ya istri saya pertama itu Islam, masuk Kristen. Saya masuk Islam, dia tetap Kristen. Saya tak bisa memaksa. Sampai detik ini tak ada komunikasi lagi. Alhamdulillah anak saya 6. Istri pertama 3, istri kedua 3, 6. Alhamdulillah. Jadi memang benar kata hadis itu, pagi hari engkau beriman, tapi ada juga ada sore hari bisa jadi kafir. Jadi hati-hati. Tetap jaga akidah, tetap jaga tauhid. Bisa jadi engkau beriman di pagi hari, kafir di sore hari. Jadi kerinduan itu masih ada ya. Ingin mengislamkan orang-orang yang dimurtadkan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Allah udah gantikan ada 44 orang. Dan Dulu itu yang dimurtadkan berapa? Saya ingat aja. Perkiraan. adalah yaitu karena itu dimurtadkan dalam bentuk kerjasama kelompok tadi. Oh. Jadi nggak per pribadi. Begitu ya. Ada 50 yang dulu? Oh, nggak sampai. Oh, nggak sampai. Berarti udah balance lah. Kalau dengan yang tadi. Tobatnya sudah diterima berarti. Yang kedua, Apa yang menjadikan Mr. Farhan? Barnabas, Injil Barnabas. Yang kedua, Injil Barnabas, ya, betul. Jadi Injil Barnabas itu melalui itu namanya ditemukan di Laut Mati. Jadi sampai sekarang Injil Barnabas itu tidak disebarluaskan. Dan itu kemungkinan besar terakhir itu didapati di Vatikan. Dan Injil Barnabas itu adalah Injil yang memang sebenarnya Injil. Takutlah orang Lebih Kristen. dekat dengan kebenaran gitu ya. Iya. Berarti apakah Injil Barnabas itu bisa menjadikan kitab Injil yang boleh dikatakan benar Dekat dengan atau agak Al-Quran. benar gitu? Saya tidak bisa bilang itu otentik betul-betul benar karena saya nggak melihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Tetapi kehadiran Injil Barnabas adalah momok yang menakutkan buat dunia penginjilan. Jadi itu harus di-cut. Karena itu lebih
membenarkan tentang siapa Yesus itu. Begitu ya. Kemanusiaan Yesus, bukan Iya, Tuhan. kemanusiaan Yesus. Yang pertama tadi, apa yang membuat saya menjadi memeluk Islam? Ini Pemicunya. ya. Masih semangat semuanya, saudaraku? Sebenarnya saya itu susah mau masuk Islam, susah betul. Kenapa? Saya berdiri, Bu. Silakan. Susah melupakan betapa enaknya daging babi itu. Ini saya jujur-jujuran. Makanya kenapa saya buat restoran kambing muda. Kambing muda itu umur yang 3 bulan, saya sembelih sendiri, saya potong, saya buat racikannya sama seperti saya buat masak daging babi. Dagingnya, tapi bumbunya halal. Saya mix bumbu Nusantara dengan bumbu Arab. Jadilah dia kambing muda 33 rempah kesukaan Yai Lutfi. Itulah beliau makan tanpa santan, tanpa ajinomoto, fix, sehat. Bisa nanti kita buat di sini. Kenapa saya buat kambing muda? Karena saya teringat tadi itu babi muda. Jadi ada slogan saya di Instagram, kambing muda bukan bini muda. Itu slogan saya. Kalau di sini lain lagi nanti, ya kan? Jadi kenapa saya mau masuk Islam? Intinya tadi pertanyaan yang sama tadi udah Yai tanyakan, ada tadi saya bilang karena saking cintanya saya Yesus, saking sayangnya saya sama Yesus. Kalau misalkan handphone saya jatuh, kalau sekarang kan astagfirullah, atau lihat orang tabrakan atau apa, kalau dulu dalam nama Yesus, semuanya dalam nama Yesus, ngusir setan pun dalam nama Yesus, ada sakit kepala pun dalam nama Yesus, semuanya everything dalam. Susah karena saking cinta. Bagaimana cinta? Karena udah didoktrin dari kecil. Apalagi saya itu dibesarkan dari keluarga yang memang benar-benar taat. Anak abang saya dan pendeta, kakak ipar saya itu penatua gereja sampai sekarang, dan mereka sangat berharap saya tetap balik ke sana. Tapi saya bilang no way, dunia kita berbeda. Dunia Mr. Farhan sekarang dunia NU garis lurus. Ya betul, tepuk tangan dulu dong. Harus lurus, jangan bengkok-bengkok. Harus lurus. Makanya sudah tepat Anda di sini. Makanya tolong sanak saudara apa semua kirimkan anak Anda supaya pondok di sini. Promosi ya. Oke. 10%. Karena source-nya itu murni betul-betul bagus. Makanya saya bilang tadi sama Yai, source keluarga itu sumbernya itu betul-betul murni, jadi enak. Makanya dapat keturunan-keturunan yang soleh-soleh seperti beliau-beliau. Jadi you are in the right place in the right time, di waktu yang tepat dan tempat yang benar-benar bagus lah. Jadi kembali lagi, saya itu masuk Islam itu meninggalkan kekristenan saya itu seperti mengelupas kulit dari daging. Bagaimana sakitnya itu? Bagaimana nanti ibu saya teriak putar-putar bolak-balik guling-guling di atas tanah. Anak paling kecil dari 11 bersaudara. Bapak saya polisi. Susah, tak terpikirkan oleh saya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tak pernah sedikit pun terpikirkan. Makanya di surat Al-An'am ada saya baca ayat 129 atau 126. Kalau Allah sudah membukakan dada seorang hambanya, hidayah itu pasti akan diberikan. Tapi kalau Allah tidak menginginkan, dia ibaratkan orang yang sesak dadanya seperti naik ke langit. Saya nggak tahu bahasa Arabnya, saya tahu artinya saja. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Masya Allah. Satu lagi Mr. Farhan, apakah betul statement ini? Orang yang masuk Islam atau mu'alaf seperti antum ini kebanyakan adalah orang-orang yang mempunyai
kecerdasan. Sedangkan orang-orang yang murtad adalah orang-orang yang kebanyakan adalah orang-orang yang EQ-nya di bawah standar. Ya. Betul apa Anda itu? EQ jongkok. Ya. Jadi jawaban saya ada 2. Yang pertama, yang disclaimer dulu, kurang pintar apa profesor-profesor kita yang profesor-profesor yang ada di India? Kurang cerdas apa mereka? Ahli matematika, komputer. Jangan tanya kalau soal bagian teknik mesin di Batam tuh, bagian offshore tuh, orang India paling banyak kalkulus apa semua. Tapi mereka nyembah sapi. Tak jaminan. Hidayah itu mahal. Setuju tidak? Kurang pintar apa mereka? Tapi kalau Allah sudah bilang hidayah tak diberi tak akan jadi. Tapi bagi orang-orang yang mencari hidayah, mengejar hidayah, dia akan pasti dapat. Dan mereka adalah orang-orang yang berakal. Kalau bukan orang berakal, bukan orang pintar, kalau Felix Xiao itu bukan orang pintar, tak akan jadi Islam dia. Kalau Kodolitan itu bukan orang pintar, tetap dia Katolik. Allah menganugerahkan kecerdasan kepada kita, kita gunakan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman komunitas saya, jangan pernah menunggu hidayah, kejar hidayah. Hidayah Islam itu nggak bisa ditunggu, harus dikejar. Begitu ya. Terima kasih. Baik, saya masih penasaran ya. Saya masih penasaran sedikit. Tadi Mr. Farhan bilang masuk Islam karena cinta sama Yesus gitu ya. Sedangkan saya pribadi mungkin bisa berbeda pendapat sama ustadz-ustadz yang lain. Silakan berbeda pendapat dengan saya. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu Nabi Isa. No way. Bagi saya begitu. Yesus, Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak pernah mati, Nabi Isa tidak pernah disalib. Jadi saya ingkar kalau dikatakan Yesus Nabi Isa. Saya pribadi ingkar dengan bukti-bukti ilmiah. Karena itu kalau penanggalan ada tanggal sekian kematian Yesus, kematian Nabi Isa, wafat Nabi Isa, mestinya ada begitu. Kematian itu wafatnya Yesus bukan Nabi Isa. Itu ingin saya begitu. Nah, kalau persepsi saya, Anda mengatakan masuk Islam karena Yesus, sedangkan Yesus itu bagi saya bukan Nabi Isa. Cara menerangkan kepada saya gimana? Ya, saya ke ilmiah. Jadi saya terangkan kenapa Yesus yang tadi kontra dengan yang Yaya sebut. Yesus yang saya sembah dulu sebagai Tuhan adalah orang yang sama yang saya yakini adalah sebagai Isa. Kenapa? Satu, ibundanya sama bernama Maryam. Sama-sama dilahirkan di Bethlehem di Palestina sana. Terus juga dengan mukjizat-mukjizatnya. Tetapi saya tidak sepenuhnya tidak setuju dengan Yai dengan kalimat terakhir bahwa Yesus yang orang Kristen sembah bukanlah sama dengan Isa yang naik ke langit. Memang tak sama dalam bentuk faith, kepercayaan. Karena Isa atau Yesus yang saya percaya itu diangkat oleh Allah ke langit, dia tak pernah mati. Jadi yang disembah oleh saudara kita yang di sana Yesus yang memang versi mereka dibuat Tuhan. Sementara Yesusnya yang saya imani adalah Nabi Isa yang diangkat ke surga. Jadi Yesus nggak pernah wafat, Nabi Isa nggak pernah wafat. Begitu ya. Baik, Ustadz Ali Fikri tadi siapa? Silakan. Ini senior guru-guru senior kami ini. Ya, terima kasih. Mungkin yang saya ambil, saya kembalikan dari kepentingan para dai penerus perjuangan Yai Basori Alwi yang sekarang dipelopori oleh Yai Haji Lutfi Basori. Tadi saya simak, tapi yang saya metode dakwanya
Ada di sana metode, ada penguasaan referensi. Kemudian yang ketiga, ini ada finansialnya. Nah, pertanyaannya untuk kita, apa punya finansial itu? Kayaknya nggak mungkin. Maka kita ambil pertanyaan yang dari Gus Kiai Musyafa tadi. Kenapa itu para pejuang-pejuang Kristen ke pelosok-pelosok daerah-daerah, apa hanya finansial itu? Kalau memang finansial pendorongnya, berarti itu kita hilangkan. Apa bisa? Nah, sehingga dakwah Islamiyah ini semuanya semangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, mungkin babnya nggak saya bahas, tentang turunnya hidayah disebabkan ada satu kecintaan, mungkin begitu. Lah, sekarang ini saya ingin mengembalikan satu metode dakwanya, kita ngikuti guru kita. Satu saya ungkapkan dikit. Kiai kita ini, Kiai Basori itu kiai internasional, Qurannya dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ada apa beliau? Selalu gemi, bahasanya itu telaten ke masjid-masjid, musola-musola, demi untuk memperbaiki Fatihah para imam, bukan imam Istiqlal, tapi di masjid, di musola. Kebetulan saya sendiri yang sering mendampingi, itu saya ambil. Ada apa ya ini kok milih ini? Lah kalau milih finansialnya otomatis sudah di situ. Itu satu saya rekam kekuatan yang perlu kita kaji semua. Kemudian yang kedua, mahabbah. Lah ini apa yang dibawa ditinggalin sama guru kita? Kita mahabbahnya seberapa? Mulai bawah umpamanya Qurannya, ditinggalkan madaribnya dan lain sebagainya, seberapa kita cintanya. Nah, kemudian cinta ini kita gabung dengan yang tadi pertama, ya ini semangat dakwah, ngajak. Ternyata yang saya ambil tadi itu yang itu. Adapun finansial saya masih tanda tanya, memang rupanya belum ada. Ya, kalau dari Progo, kecuali kalau ada. Tapi yang saya angkat adalah, kenapa kiai ini kok gak ngejar finansial? Ke musola, bukan musola besar, kecil-kecil. Kadang datang itu muridnya 5, padahal sudah sepuh. Ngaji. Loh, saya gini, kapan? Ini saya kembalikan pada saya sendiri. Kapan saya bisa begitu? Udah nggak mikir finansial, nggak mikir. Nah, satu. Yang kedua, kapan ini teman-teman ini bisa bergerak sama-sama seperti itu pula? Nah, itu. Mungkin anunya, ringkasnya gimana? Ya, jadi ringkasnya ngambil sedikit cara dakwanya tadi, mungkin finansial tidak mungkin, maka semangat perjuangan satu sekarang menguatkan, nanti selanjutnya berkembang mengajak untuk mereka yang belum Islam jadi Islam. Sekarang metodenya hampir sama aja, insya Allah begitu. Cuma sekarang saya mau memupuk semangat itu tadi, ya, yang didasari mungkin dengan cinta. Cintanya yang tadi didoktrin ini dibalik sekarang. Doktrinnya yang enggak doktrin sangat ya. Artinya dikembalikan cintanya kepada bentuk guru kita. Kemungkinan itu mungkin usul Al-Fakir. Terima kasih. Mohon Baik, maaf. sebelum direspon saya tanyakan kepada kawan-kawan, sekarang ini jam 12 lebih 17 menit. Habis ini jadwal yang kemarin disusun oleh panitia, kita makan bersama ya.
sambil mendengarkan adik-adik kita Zafinan, ya. Kemudian musafaha karena masih situasi halal bihalal. Nah, ini dari Ustaz Ali Fikri sebagai yang terakhir, atau masih ada atau masih lanjut, kira-kira bagaimana? Cukup atau dilanjut nanti ada pertanyaan lagi? Cukup. Saya persilakan Mr. Farhan untuk menanggapi. Silakan. Jadi saya mohon maaf ya, kurang menangkap apa pertanyaannya ke saya. Begini, saya wakili ya Mas Arya. Sebenarnya di pondok kami ini, gitu ya, metode yang diajarkan walaupun berbeda berbeda server, tapi sudah hampir sama dengan seperti harus mendalami. Kalau di tempat Nasrani kan gitu, mendalami kitab-kitab untuk saling dipertemukan sehingga ada kontradiksi ketemu kan gitu ya. Nah, itu memang ahlinya, mungkin dalam bahasa lain ilmu kistrologi gitu ya. Seperti Syekh Ahmad Dedat atau Zakir Naik kan gitu, ada yang khusus. Dan saya juga ikut di Arimatia. Seperti itu saya ikut tahu itu ya. Nah, itu sudah ada. Cuman Kiai Ali Fikri itu ingin mengajak adik-adik kelasnya ini ya supaya menjadi orang militan seperti tata cara dakwanya orang Nasrani atau misionarisnya, begitu loh. Mungkin ada masukan pada kawan-kawan, itu maksudnya. Silakan. Ya, bismillah. Jadi saya di sini bukan bermaksud menggurui, tidak. Cuma kalau berangkat dari cara bagaimana betapa militannya teman-teman saudara kita di luar sana, ya memang nomor satu itu harus dimulai dari kecintaan dulu. Cinta dulu. Jadi seperti saya itu sampai ke pulau, ada di Pulau Batam namanya pulau, dan itu full di sana ada misionaris bergerak. Kami ke sana karena cintanya dengan Islam nih, alhamdulillah kami itu donasi bekerja sama dengan BMH Baitul Mal Hidayatullah, dan kami bangun di sana masjid namanya Masjid Mualaf, dan itu memang full karena kecintaan kami mau masjid itu ada di situ, tempatkan usaha di situ, jangan sampai misionaris itu bebas-bebasan di situ. Jadi karena cinta dengan agama Allah nih. Yang kedua, finansial itu betul-betul perlu juga. Kalau memang untuk gimana kalau kita mau mengunjungi saudara kita yang sakit, membantu, kalau hanya cuma ngomong saja sepertinya kurang kena. Tapi kalau ada buah tangan, sagu hati kita berikan, enak tuh. Apalagi kita bawa 25 kilogram beras ke rumahnya kan, sakit kepala dia hilang langsung. Sudah ada di seminggu nih. Dan itu yang tidak kita punyai. Memfollow up, membuat detail siapa target berikutnya, kita tak punya. Gitu. Bahkan nih yang sudah kita Islamkan di masjid tertentu, si A, udah selesai pengislaman, bodoh amat. Mau sholat lah, tidak lah begitu. Makanya kami hadir sebagai orang yang memang sudah lama jadi mualaf. Engkau tinggal di mana? Yuk ikut ini yuk. Makanya kami kerjasama dengan Kemenak. Makanya pemerintah itu sebenarnya, jadi ya pemerintah itu belum konsentrasi perhatian betul kepada mualaf. Dan itu saya rasakan sendiri. Masih, kalau saya bilang masih dari 100% masih 10%. Basnasnya belum gerak. Basnasnya belum gerak. Jadi finansial perlu, kecintaan mahabbah tadi juga perlu, ya semangat juang lah. Bagaimana kita mengingat perjuangan ayahanda Ami Lutfi, ya paling tidak kita bisa terinspirasi dari situ. Bukan hanya karena finansialnya tok yang kita kejar gitu loh. Hal-hal sepele, hal-hal kecil pasti Allah perhitungkan. Percayalah. Begitu dari saya. Terima kasih. Baik, dari adik saya mau. Mungkin sedikit ya sebelum ditutup, mungkin
jenengan 2 atau 3 menit gitu. Karena di flyer pertama yang dulu disebarkan oleh Ami Lutfi itu judulnya itu adalah apakah Yesus itu Tuhan. Jadi saya minta jawaban yang menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, tolong disampaikan, nggak usah panjang tetapi poin-poinnya untuk membantah apa yang diyakini oleh orang Kristen, sehingga itu mungkin modal itu bisa menjadi modal kita kalau berhadapan dengan orang-orang Kristen. Poin-poinnya saja, apa saja yang menyebabkan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai counter attack, bagaimana untuk menyampaikan kepada saudara-saudara atau teman-teman bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Atau pertanyaan, apakah Yesus itu Tuhan? Jawabannya bukan. Jawabannya sebagai berikut. Number 1, Yesus tidak pernah mengaku dan menyuruh umatnya atau pengikutnya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu fix, tidak ada di dalam Alkitab. Yang kedua, bahwa Yesus sendiri mengaku aku adalah utusan. Dalam Alkitab ada disebut, aku diutus oleh Bapakku. Namanya diutus oleh Bapakku, pasti dia utusan. Dan Yesus sendiri mengaku sebagai nabi. Yesus sendiri mengaku nabi di dalam Alkitab. Aku dan Bapa adalah satu. Itu adalah ayat yang selalu orang Kristen buat sebagai pengakuan. Dia satu, berarti dia Tuhan. Tidak. Bahkan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Tetapi inilah kebenaran yang kekal itu, mengenal Engkau Bapa satu-satunya sebagai Tuhan yang kekal, yang Esa. Di situ disebut Esa. Jadi ayat-ayat seperti inilah yang membuat seperti kami berpikir berulang-ulang. Yesus sendiri mengaku Bapaknya Esa. Fix itu ada di dalam Alkitab. Nanti boleh saya buatkan ayat-ayatnya lengkap semuanya. Ada daftarnya saya. Jadi yang terakhir, Yesus itu bukan Tuhan. Saya bilang 1000% iya. Kenapa? Hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Di dalam Alkitab dibilang hanya Bapa yang tahu. Roh tak tahu, anak pun tak tahu, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana dia mengaku sendiri bahwa kiamat itu tidak tahu? Bagaimana dia bisa menjadi Tuhan? Yesus sendiri yang meng-counter attack, I'm not God. Aku bukan Bapakku. Pernah mungkin selalu ayat ini akan menjadi ayat pamungkas dari teman-teman kita di sana. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ sebutkan bahwa Yesus adalah kunci juru selamat. Memang betul. Pada zaman itu, waktu itu, bahwa semua harus beriman kepada Nabi Isa dengan Injilnya. Dan penutupnya adalah Nabi Muhammad dengan mukjizat Al-Quran. Jadi Yesus tak pernah mengaku sebagai Tuhan karena dia tidak tahu kiamat kapan terjadi. Bahkan dia mengesahkan Bapaknya dan dia mengaku aku adalah utusan dan dia mengaku adalah sebagai guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Begitu Yai. Terima kasih. Alhamdulillah, dialog interaktif kita siang hari ini sudah selesai dan kita tahu apa perbedaan prinsip kita umat Islam ya, terhadap kenabian Nabi Isa, dan juga apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani terhadap Yesus. Ternyata ada dua. Ada Nasrani yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ada Nasrani yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ada juga Nasrani yang mengingkari kalau Yesus itu Tuhan. Nah, saya juga pernah kedatangan tamu dari Mormon, salah satu sekte di Kristen ya. Di Mormon juga mengatakan kami dari Mormon sejak ada Mormon itu sudah tidak mengakui kalau Yesus itu Tuhan, tapi Yesus itu adalah utusan. Dan di situ memang ada beberapa prinsip
pertanyaan kita kan, kenapa orang-orang sudah dari kalangan Nasrani sudah tidak meyakini Yesus itu Tuhan, tetapi seperti kita juga meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan. Masalahnya kenapa mereka kok tidak masuk Islam mengimani kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun yang mengaku gitu ya bahwa Allah itu Maha Esa untuk zaman sekarang tanpa meyakini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan, berarti belum dikatakan beriman, alias masih dalam kesesatan yang kita secara prinsip harus siapapun yang mengaku ingin menjadi diakui iman yang sempurna, yaitu mengimani kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tambahan? Ya, ada tambahan satu. Silakan. Alhamdulillah, sebagai penutup dari saya memohon doanya kepada semua, dan saya percaya ini kumpulan orang-orang soleh. Amin. Saya mampu mengislamkan orang lain dengan bantuan Allah, tapi ibu saya sebagian keluarga beliau belum masuk Islam, begitu. Jadi beliau menginginkan kita mendoakan yang namanya keluarga, ya kepinginnya semuanya masuk Islam, begitu ya. Terkhusus ibu saya, bahkan berangkat saya dari Batam ke sini, saya biasa pakai sepatu. 2 tahun yang lalu saya membantu ibu saya ngambil gaji pensiun polisi. Lalu ibu saya membelikan saya sendal. Dan sendal itu saya pakai. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku mau terbang ke sana. Aku mohon ya Allah, Iskau jamahlah hati ibu hamba ya Allah. Kalian semua punya orang tua Islam. Seberapa besar pun dosa kalian, nanti pasti akan ketemu orang tua, terlebih ibu. Bagaimana dengan saya? Tapi saya tetap kembalikan hidayah itu miliknya Allah. Saya minta doanya. Ibu saya sekarang udah 84 tahun. Alhamdulillah pendengarannya masih bagus, semuanya masih bagus, tinggal lututnya. Dan saya berharap sebelum beliau dipanggil Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk respon dan menghibur Mr. Farhan ya, Anda tidak sendirian. Nabi Muhammad itu mempunyai paman yang sejak kecil beliau cintai, namanya Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad di saat masih kecil. Tatkala Nabi Muhammad lahir dan diinformasikan oleh budaknya Abu Lahab, "Hai Abu Lahab, bahwa keponakanmu lahir." Kemudian ditanya, "Keponakanku lahir laki-laki atau perempuan?" Tatkala disampaikan laki-laki, maka budaknya yang namanya Thuwaibah itu dimerdekakan karena mempunyai keponakan laki-laki. Tapi apa yang dicatat oleh Allah, ternyata Abu Lahab tidak masuk Islam walaupun berkali-kali didakwai oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Mr. Farhan besok justru kalau kita doakan ibunya masuk Islam ya. Andai kata tidak, sudah punya pengganti. Ibunya adalah Ummahatul Muslimin. Siapa Ummahatul Muslimin? Istri Nabi SAW. Begitu, Mister. Ya ikhwan, alhamdulillah saya ucapkan ribuan terima kasih atas kerawuan panjenengan. Saya belum tarhib, memang sengaja mengucapkan ahlan wa salam bihudurikum pada pertemuan kali ini di tempat kita yang dulu kita bernostalgia di tempat Singosari ini ya. Baik dari santri PIG, santri Ribat maupun ada juga saya lihat santri Ramadan yang sebentar di sini tapi hatinya lekat dengan Singosari. Begitu karena Singosari ini kota santri.